Nah, pertanyaan pertama nih, Dokter Lilith. Ya. Nah, ada kan kita tuh sering dalam puasa ini kan dalam posisi kadang-kadang istirahat, tapi ada orang bilang itu mager. Nah, apa sih yang dianggap kategori mager? Oke, mager atau malas gerak ya, dalam bahasa kedokterannya adalah gaya hidup sedentary, yaitu kurangnya aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi orang yang kebanyakan menghabiskan waktunya untuk duduk atau berbaring lebih dari 6 jam setiap harinya. Di luar jam tidur ya. Oke, duduk atau berbaring berarti dalam kondisi tidak bergerak? Iya, betul. Itu selama 6 jam? Lebih dari 6 jam lebih dari setiap 6 hari. Jam. Oh, oke. Atau ada juga yang mengatakan bahwa gaya hidup sedentary adalah apabila kita melangkah kurang dari 5.000 langkah setiap hari. Kurang lebih 6 jam dan tidak melangkah lebih dari 5.000. Berarti kita harus hitung ya mulai sekarang ya? Langkah, iya. Kita kan bisa pakai itu tuh pedometer gitu kan, step meter kita bisa pakai jam. Iya, tapi ada pertanyaan mungkin masyarakat di rumah. Saya duduk nonton TV sambil mungkin nyanyi, sambil mungkin ini, itu kan ada aktivitas. Tapi dalam kondisi orang awam bilang kategori mager, itu termasuk nggak? Mager karena dia posisinya adalah duduk, ya kan? Kecuali dia misalnya nyanyinya sambil jalan, sambil muter, itu bisa tuh. Maksudnya tidak termasuk dengan mager. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan nih sejuta umat, apalagi yang mengalami puasa. Apa sih yang berpengaruh terhadap kesehatan jika kita dalam kondisi setiap hari apalagi puasa mager? Ya. Jadi nih ternyata Dokter Ekles ya, mager itu banyak sekali resiko kesehatannya yang berbahaya. Bahkan menurut WHO, mager merupakan salah satu dari 10 penyebab kematian yang terbanyak di dunia. Wow. Ya. Wow, ternyata bisa berakibat serius ya? Ya. Seperti apa dok penyakit-penyakit apa? Contohnya penyakit akibat mager adalah fungsi otak yang menurun. Nah, karena dalam kondisi kita stagnan, diam saja, maka aliran darah ke otak, aliran oksigen ke otak juga tentunya akan menurun. Nah, hal itu ternyata mempengaruhi bagian otak yang berpengaruh terhadap fungsi memori, itu akan mengecil sehingga akan mempengaruhi memori kita. Oke, fungsi kognitif. Ya, fungsi kognitif. Oke. Lalu yang kedua adalah meningkatnya resiko jantung dan stroke. Nah, apabila kita duduk lama, apalagi disertai dengan misalnya kita kan biasa mager dengan camilan, misalnya camilan dengan yang gorengan, tinggi garam, tinggi lemak, apalagi disertai dengan minuman manis. Nah, itu bisa meningkatkan angka kolesterol kita. Sedangkan kolesterol akan menumpuk di pembuluh darah dan bisa mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Apabila penyumbatannya berlangsung di otak, maka akan mengakibatkan stroke. Ya? Sedangkan apabila penyumbatannya di jantung, akan mengakibatkan serangan jantung. Serangan jantung, setuju dok. Karena memang kalau kita beraktivitas kan memperlancar sirkulasi peredaran darah ya sampai ke perifer ya. Apalagi kalau kita cuma mager-mager ya. Nah, jadi nggak lancar. Nggak lancar ya. Apalagi dok? Oke, yang ketiga adalah peningkatan risiko terkena diabetes mellitus. Karena dengan kita mager, maka akan terjadi peningkatan resistensi insulin, yaitu kondisi di mana tubuh tidak merespon dengan baik insulin, sehingga kadar gula darah akan meningkat dan mengakibatkan diabetes. Apalagi dok? Oke, yang paling sering sebenarnya mager itu bikin kita sakit pinggang. Kan? Nyeri pinggang karena adanya kekakuan dari otot-otot punggung dan pinggang. Lalu bisa juga menyebabkan susah buang air besar, gitu kan? Karena kalau kita jarang bergerak, maka organ tubuh kita juga tidak aktif tuh, termasuk usus. Selanjutnya juga akan terjadi pengeroposan tulang atau osteoporosis. Nah, justru karena kita tidak bergerak, maka massa otot kita akan menurun dan kepadatan tulang kita juga menurun, sehingga akan terjadi pengeroposan. Setuju, karena memang reproduksi dari tulang, regenerasi sel, pengaruh juga dari aktivitas ya? Betul sekali. Oke, dok, terkait dengan mager nih, apalagi kan sekarang saat kita berpuasa, orang cenderung dalam tanda kutip jadi alasan untuk mager, ya kan? Tapi ada orang-orang tertentu sebelum puasa pun udah terjadi kebiasaan mager, ataupun sesudah puasa ini jadi kebiasaan. Ya kan? Apakah itu menimbulkan efek ketagihan atau kecanduan? Gimana dok secara kesehatan? Ya, jadi kalau kita semakin lama semakin mager, malah justru akan semakin lemas badannya. Bukannya ketagihan ya, tapi memang sudah kayak tidak punya kekuatan atau tidak punya gairah hidup gitu sepertinya ya. Setuju. Nah,
Karena justru dengan kita aktif, dengan berolahraga, itu kita akan mengeluarkan, tubuh kita ya, otak kita akan mengeluarkan yang namanya hormon endorfin. Ya, betul. Nah, itu adalah hormon kebahagiaan. Ya. Jadi dengan justru kita aktif, kita akan lebih sehat, lebih bahagia dibandingin orang yang terus mager. Oke, jadi memang sehat dari dalam, jasmani, mental juga ya. Karena bergerak ya, setuju dok. Karena saya memang sering melakukan olahraga tiap hari. Tapi kalau saya tidak lakukan olahraga tiap hari, kayaknya lemas sehari. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Gitu. Berarti itu jadi kebiasaan ya? Iya, betul. Itu malah justru ini ketagihan endorfin berarti. Ketagihan endorfin. Berarti bagus ya? Betul sekali, Dr. Ekles. Oke, Dr. Lili, gimana sih cara mengatasi supaya kita tidak mager atau malas gerak, dokter? Terutama saat puasa ya? Terutama saat puasa. Oke. Ya, jadi kenapa kita mager saat puasa biasanya karena merasa lemas, ya kan? Merasa lemas sepanjang hari. Karena mungkin kita bangunnya terlalu pagi, nggak biasa bangun pagi kan, kita harus sahur. Nah, lalu juga karena nutrisi saat sahur, saat buka puasa kurang bergizi. Jadi merasa lemas seharian. Nah, beberapa tipsnya adalah jangan tidur terlalu malam. Nah, jadi jangan begadang gitu kan. Usahakan cukup tidur. Nah, kalau misalnya saat siang hari terasa lemas, itu bolehlah kita misalnya tidur siang, istirahat siang sekitar 30 menit sampai 1 jam saja. Tapi jangan lebih, karena justru akan bertambah lemas. Oke. Lalu selanjutnya adalah nutrisi ya. Jadi saat sahur itu perbanyak serat, perbanyak sayur, buah, dan cukupi kebutuhan cairan minimal 8 gelas per hari. Jangan sahur dengan kopi atau teh dan zat yang bisa membuat kita dehidrasi. Nah, selanjutnya adalah alihkan rasa lapar dan haus Anda dengan mengalihkan fokus Anda untuk kegiatan atau hal yang lebih bermanfaat. Jadi kita harus tetap produktif. Setuju. Ya. Setuju. Anda bisa merencanakan mungkin kegiatan sehari sebelumnya dan jangan bermalas-malasan. Setuju. Jangan mengatasnamakan puasa sehingga kita malas gerak ya dok. Ya, betul. Oke, Dr. Lili, tadi kan mager ternyata ada pengaruhnya untuk kesehatan. Nah, ada nih mungkin sebagian masyarakat yang bertanya-tanya pada saat puasa, tapi aku nggak mager, tapi malah aku terlalu aktif atau hiperaktif. Kalau tadi mager, ini hiperaktif. Apakah ada efeknya yang buruk untuk kesehatan? Ya, jadi pada saat puasa tentu kan kita akan mengurangi asupan makanan dan minuman terutama saat siang hari, gitu kan. Nah, apabila kita terlalu aktivitas berlebihan saat siang hari, tentu akan beresiko, Dr. Ekles. Akan beresiko dehidrasi atau kurang cairan dan juga hipoglikemi atau kadar gula darah turun dibandingkan dengan nilai normalnya. Nah, apabila hal-hal tersebut terjadi, maka akan bisa merasakan lemas, pusing, nyeri kepala, gemetar, bahkan bisa hingga tidak sadarkan diri. Oke. Kalau yang terlalu aktif, karena cadangan gula atau glukosa ya di tubuh kita berkurang cadangan ya. Energi dan cadangan cairan kita sedang berkurang. Cuma memang bukan berarti jadi alasan supaya kita tidak bergerak. Setuju ya dok? Betul. Kita yang tahu kemampuan diri kita sampai di mana, tapi kalaupun kita mau olahraga atau exercise, pilih waktu-waktu yang tepat ya dok? Setuju banget. Jadi memang ada waktu yang tepat untuk tetap beraktivitas, tetap berolahraga, itu harus sesuai dengan kemampuan dirinya. Kemampuan. Pas menjelang buka kali ya dok? Betul sekali Dr. Ekles. Oke, dokter, tips nih bagi pemirsa atau masyarakat yang sedang menjalankan puasa tapi tetap sehat dan tidak mager. Oke. Jadi tips yang pertama adalah cukupi kebutuhan cairan Anda, yaitu 8 gelas sehari dan jangan sahur kopi atau teh. Selanjutnya adalah cukupi kebutuhan istirahat Anda selama 7-8 jam sehari. Yang terakhir adalah tetap aktif berolahraga dengan intensitas ringan dan sedang selama 30 menit setiap hari. Setuju. Bukan berarti kita tidak boleh gerak, disarankan, tapi memang kita yang tahu keadaan tubuh kita, kemampuan tubuh kita seperti apa ya dok? Betul sekali. Meskipun sedang berpuasa, tapi olahraga jangan sampai ditinggalkan ya. Apa sih manfaat olahraga ketika sedang berpuasa dan bagaimana melakukan olahraga saat sedang berpuasa? Saksikan setelah yang satu ini, tetap di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles.